Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasir Guru. Oke, hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika, yaitu operasi hitung campuran. Dahulu kita mempelajari tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Kali ini kita akan mempelajari operasi hitung campuran bilangan pecahan. Kita simak baik-baik. Oke. Ayo. Kita beri contoh. 1/8 ditambah 40% dikurang 0,06. Berapa hasilnya? Nah, di sini ada 3 pecahan, 1/8, 40%, dan 0,06. Maka di sini ada 3 bentuk pecahan. 1/8 itu namanya apa? Itu namanya pecahan biasa. Ya. Jadi ada 3 bentuk pecahan tersebut. Yang pertama adalah 1/8 itu pecahan biasa. 40% berarti ini adalah bentuk persen. Yang ketiga adalah 0,06. Kalau bilangannya ada koma, berarti bentuknya adalah desimal. Berarti di sini ada 3 bentuk pecahan. Nah, bagaimana kita mengerjakan supaya hasilnya ini mau bisa bentuk pecahan biasa, mau bisa dijadikan persen, ataupun mau bisa dijadikan bilangan desimal. Oke. Oleh karena itu kita harus samakan dahulu semua bentuk pecahan tersebut. Kita samakan dulu dengan 1/8 dulu. Kita mau bikin apa? 1/8. Oke. Nah, 1/8 ini kita bisa ubah menjadi bentuk persen. Berapa hasilnya 1/8 diubah menjadi bentuk persen? Oke, ya. 1/8. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen? Nah, di sini ada 1 itu adalah pembilang, 8 itu adalah penyebut. Nah, oleh karena itu sekarang penyebutnya harus dijadikan per 100. Berarti 1/8 masing-masing dikali berapa supaya di penyebutnya itu menjadi 100. Ternyata diketemukan adalah berarti 8 dikali 12,5. Nah, satunya pun kita kali dengan 12,5. Berarti 1 kali 12,5 adalah 12,5. 8 dikali 12,5 adalah 100. Oke, coba kita buktikan. Tuh, ya. Berarti 12,5 per 100. Kalau sudah seperti ini, berarti 12,5 per 100. Per 100 itu artinya persen. Jadi 12,5%. Oke. Bisa disimak? Iya, berarti 1/8 sama dengan 1 dikali 12,5, 8 dikali 12,5, hasilnya 12,5 per 100, berarti 12,5%. Tuh, dalam bentuk persen. 1/8. Sekarang 1/8 kita ubah menjadi apa? Tadi kan ada persen, ada juga yang desimal. Nah, sekarang kita jadikan desimal. 1/8 kita jadikan desimal. Tuh.
ya. 1/8 diubah menjadi pecahan desimal. 1/8 berarti 1 dibagi 8. Berapa hasilnya 1 dibagi 8? Nah, ini berarti pernah belajar ya pembagian seperti ini. Oke, maka 8 ya, 1 dibagi 8 hasilnya adalah 0,125. Ya, 1 dibagi 8 tidak bisa diberikan 0 ya di depannya. Terus berarti kita kasih hasilnya 0, ya 10 bagi 8 adalah ya, dapat 1 kali 8 ada 8. Nah, 10 dikurang 8 20. Lalu ya 20 dibagi 8 hasilnya 2. 2 kali 8 hasilnya 16. 20 dikurang 16 hasilnya 4. Nah, kita taruh lagi 0 di sebelahnya menjadi 40. 40 bagi 8 dapat 5. 5 kali 8 adalah 40. Berarti 1 dibagi 8 hasilnya adalah ya 0,125. Oke, kita simak selanjutnya. Nah, sekarang yang tadi adalah 1/8. Sekarang yang 40%. Jadi sekarang yang persen dijadikan pecahan biasa. Bagaimana 40% diubah menjadi pecahan biasa? Siap? Ya, 40% berarti 40/100 ya. Tuh, 40/100. Berarti sini kita sederhanakan pecahan dari 40/100. Masing-masing dibagi berapa? Ya, jadi masing-masing kita cari EPB-nya. EPB dari 40 dan 100. Ternyata diketemukan EPB-nya adalah 20. Berarti 40 dibagi 20 hasilnya 2. 100 bagi 20 hasilnya 5. Berarti 40% ya sama dengan 40/100. 40 dibagi 20, 100 dibagi 20 ya, maka akan menghasilkan 2/5. Jadi ini adalah bentuk pecahan biasa. Oke, sekarang 40% dijadikan apa? Dijadikan desimal. Jadi 40% diubah menjadi bentuk desimal. Bagaimana? Nah, 40% berarti 40/100. Ini sangat mudah kalau menentukan persen dijadikan desimal ya. Biasanya kalau 40/100 berarti di belakang koma ada 2 angka. Kalau 40/10 berarti di belakang koma 1 angka gitu ya. Jadi lebih mudah. Berarti 40/100 berarti 40 ya dibagi 100 hasilnya 0,40. Ya, ini sangat mudah kalau untuk mengubah persen menjadi pecahan desimal. Oke. Jadi 40/100 atau 40% sama dengan ya 40/100 sama dengan 0,40. Oke. Sekarang yang 0,06-nya ya. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Bagaimana? 0,06 diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ya. Di belakang koma ada berapa angka?
ada 2 angka. Berarti kalau 2 angka per berapa? Per 100. Berarti di sini 6 per 100. Kita sederhanakan 6 per 100. Masing-masing bagi berapa? Ternyata dibagi 2. 2-nya dari mana? Kita cari dari EPB. Hasilnya 2. 6 dari 6 dan 100 EPB-nya adalah 2. Berarti 6 dibagi 2 adalah 3. 100 dibagi 2 adalah 50. Oke, bisa? Sekarang kita ubah 0,06 dijadikan berapa? Ya, ini berarti 6 per 100 ya. Kita jadikan 0,06 diubah menjadi persen. Oke, kita lanjut. 0,06. Nah, berarti 6 per 100. Nah, sangat mudah sekali ya. Karena setiap bilangan yang penyebutnya 100 berarti itu adalah persen. Ini sangat mudah sekali kalau mengubah desimal dijadikan persen ya. Kita lihat di belakang komanya 2 angka, berarti tinggal ya 100 berarti ya udah tinggal tulis saja jadi 6% ya. Berarti 0,06 sama dengan 6 per 100 ya, berarti 6%. Oke. Nah, berapa hasilnya? Jadi 1 per 8 ditambah 40% dikurang 0,06. Berapa hasilnya? Sekarang ada 3 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, ada persen, ada desimal. Sekarang kita jadikan yang pecahan biasa. Oke. Kita jadikan pecahan biasa. Berarti tadi 1 per 8. Berarti 40% tadi ada berapa pecahan biasanya? Yaitu 2 per 5. 0,06 tadi bentuk pecahannya berapa pecahan biasanya? 3 per 50. K. Hasilnya bagaimana? Nah, dalam mengerjakan soal seperti ini harus disamakan penyebutnya dulu, yaitu dengan menentukan KPK. Berapa KPK dari 8, 5, dan 50? Maka ditemukan ya, yaitu KPK-nya adalah 200. Nah, ini adalah bagaimana menjumlahkan pecahan biasa. Kalian sudah mengerti masalah menjumlahkan pecahan biasa. Ini ditemukan 1 per 8 ditambah 2 per 5 dikurang 3 per 50 sama dengan, berarti ini KPK-nya adalah 200. 200 dibagi 8, hasilnya 25. 25 dikali 1 adalah 25. Kemudian 200 dibagi 5 adalah 40. 40 dibagi 2 adalah 80. Berarti 80 per 200. Lalu dikurang ya, 200 dibagi 50 dapat berapa? Dapat 4. 4 dikali 3 adalah 12. Nah, akan ditemukan menjadi 25 ditambah 80 dikurang 12, hasilnya 93. Lalu penyebutnya tetap 200. Maka hasil dari bentuk pecahan biasa 1 per 8 ditambah 2 per 5 dikurang 3 per 50, hasilnya adalah 93 per 200. Oke, itu kalau diubah menjadi pecahan biasa. Sekarang ya, berapa hasil 1 per 8 ditambah 40% dikurang 0,06 dalam bentuk yang lain? Yaitu sekarang kita dalam bentuk ya persen.
Nah, bagaimana dalam bentuk persennya? Oh ya, sekarang dalam bentuk persen. 1/8 itu adalah 12,5%. 2/5 adalah, tadi udah ada 40%. Kemudian 6%. Ya, 0,06 adalah 6%. Berarti kita jumlahkan berapa? 12,5 ditambah 40 dikurang 6%, ya. Maka hasilnya adalah 46,5%, ya. Oke. Sekarang 1/8 ditambah 40% dikurang 0,06 dalam bentuk desimal. Oke. 1/8 tadi adalah ditemukan 0,125. 40% adalah 0,40. 0,06 ya, tetap karena itu sudah desimal. Maka bagaimana hasilnya? Nah, kita jumlahkan dulu ya. 0,125 diluruskan komanya. Yang tadi 0,40 menjadi 0,400. Kita tambahkan nolnya supaya untuk meratakan. Lalu kita jumlah, hasilnya 0,525. Lalu dikurang 0,06 ya, ditambahin lagi nolnya di depannya ya. Di belakangnya, maka hasilnya dikurang menjadi 0,525 dikurang 0,060, hasilnya 0,465. Berarti ini dalam bentuk desimal akan menghasilkan 0,65. Jadi 0,125 ditambah 0,40 dikurang 0,06 hasilnya 0,465. Oke. Nah, ini berarti dalam bentuk pecahan kita bisa kerjakan kalau kita sudah mengerti tentang mengubah pecahan-pecahan tersebut. Ya, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Bapak akhiri pembelajaran kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan mencoba.